Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang itu harus atau wajib mengkodok puasa? Kalau bicara soal ini kan tentu jelas artinya orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Artinya dia punya kewajiban atau punya hutang yang wajib dibayar di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah kenapa sih orang meninggalkan puasa itu? Yang boleh yang wajib, bukan yang boleh tapi yang wajib dibayar di hari yang lain atau dikodok di hari yang lain. Karena orang yang meninggalkan puasa ini pun belum tentu semuanya tuh wajib dikodok. Ada yang wajib dikodok, ada yang tidak wajib dikodok, artinya memang tidak dikodok gitu ya. Seperti halnya yang diharuskannya adalah membayar fidyah, gitu kan? Atau bahkan ada bukan mengkodok tapi membayar denda, membayar kafarah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Nah, yang bisa menyebabkan kita ini meninggalkan puasa itu kalau kita rinci ini, karena ini ada pertanyaan juga soal masalah ini. Orang kan bingung kadang-kadang, mungkin kan bingung, loh banyak kok orang yang tidak berpuasa itu kok, apakah itu harus dikodok atau bagaimana, apa harus bayar fidyah? Ini memang ada beberapa yang memang namanya orang itu kan banyak juga yang masih kurang paham karena memang kalau berpuasa itu kan sebetulnya kan kita tidak hanya sekedar ikut puasa gitu kan. Namanya orang puasa kan yang paling mudah orang mengerti itu kan yang jelas meninggalkan makan minum gitu kan, seperti itu. Padahal ada beberapa hal yang memang dalam puasa itu mana-mana yang kita boleh lakukan dan mana-mana yang tidak boleh kita lakukan, sehingga menyebabkan puasanya itu menjadi sah atau puasanya itu tidak batal gitu ya. Nah, kalau hanya sekedar kita taunya tidak makan dan tidak minum, padahal ada sesuatu hal yang lain yang menyebabkan puasa itu bisa menjadi batal, kan menjadi masalah kalau kita tidak mengerti. Maka di sini banyak pertanyaan juga masalah ini. Artinya sebetulnya apa sih gitu kan yang orang itu bisa menyebabkan itu menjadi batal puasanya, atau artinya harus dikodok di hari-hari yang lain. Yang pertama adalah tidak puasa karena sengaja. Nah, ini ngomong tidak puasa karena sengaja tuh itu sebetulnya ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama adalah sengaja karena memang mengingkari. Artinya orang itu sudah nggak percaya nek puasa itu suatu kewajiban untuk umat Islam. Nek sampai orang Islam itu tidak percaya bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban. Padahal kita tahu bahwa puasa itu adalah sebagai sendi daripada Islam, yaitu rukun Islam. Maka orang tersebut yang meninggalkan puasa karena sebab tadi, di dalam Islam itu sudah dianggap sebagai orang yang murtad, yang orang yang sudah keluar dari Islam. Karena sendi agama ini kalau sudah tidak diimani atau sudah tidak dipercayai atau sudah tidak diyakini, maka sudah runtuhlah keislamannya.
Nah bagi orang yang seperti ini tentu ya kita nggak usah ngomong lah. Artinya jelas itu satu hal yang sudah sangat luar biasa dalam arti dosanya gitu kan. Ya, sangat luar biasa dosanya. Sangat, ya. Karena itu sudah dianggap sebagai orang yang murtad. Kemudian yang kedua, itu adalah orang yang ya masih percaya bahwa memang di dalam agama Islam ini yang namanya sholat, puasa itu hukumnya wajib. Ya dia masih percaya. Mungkin karena malas gitu kan, karena satu yang ya leda-lede itu ya, menganggap ringan-ringan saja, artinya menyepelekan hal-hal yang Allah perintahkan atau Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang Islam. Ya jelas orang-orang yang seperti ini karena bukan mengingkari, artinya tidak melakukan kewajibannya itu, ya pasti orang ini adalah orang yang mendapat ancaman dosa besar. Dan dia wajib, ya, tetap dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa selama dia tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan ini. Sampai kapanpun, sampai dia meninggal gitu kan, kalau dia masih merasa atau masih mengaku sebagai orang Muslim atau sebagai orang Islam. Kewajiban ini tetap melekat. Kewajiban puasa itu yang tidak dilakukan, ya tetap dia punya kewajiban untuk mengqadhanya. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak puasa karena disengaja, ya. Disengaja. Ya. Yang kedua adalah tidak puasa karena dapat keringanan. Ya. Jadi orang-orang yang dapat keringanan ini kan memang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Tapi wajib mengqadha di hari yang lain. Orang yang dapat keringanan ini diantaranya adalah orang yang sakit. Yang orang yang sakit, di mana orang ini masih punya harapan untuk sembuh. Ya. Dan tentu juga artinya bisa setelah sembuhnya itu bisa melakukan puasa. Maka kalau dia sakit di bulan Ramadan dan memang karena sakit ini diharuskan untuk tidak berpuasa karena secara medis itu juga berbahaya kalau dia melaksanakan puasa. Maka orang-orang seperti ini itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan tidak artinya diperbolehkan di sini tidak berdosa gitu ya. Beda dengan kalau kita meninggalkan puasa tidak ada sebab. Tidak ada sebab syar'i maksud saya. Maka orang yang seperti ini itu sangat berdosa. Gitu ya. Ya sudah berdosa, ya tetap kewajiban untuk mengganti puasanya tetap ada kalau orang yang tadi yang kita sampaikan yang sengaja gitu ya. Dan tidak ada sebab syar'i untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau orang yang seperti ini yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu enggak apa-apa. Ya memang untuk dirinya yang sedang sakit supaya dia bisa segera sembuh, dan secara medis juga tidak diperbolehkan sementara untuk tidak berpuasa, yaitu silakan, tidak apa-apa. Tidak usah merasa khawatir, wah saya merasa enggak berpuasa nanti takut dosa, enggak usah merasa seperti itu. Ya. Termasuk orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, ya orang musafir. Artinya perjalanan yang memang cukup melelahkan. Melelahkan karena memang perjalanan terlalu lama waktu yang ditempuh. Ya mau tidak mau kita diperbolehkan juga untuk berbuka atau istilahnya tidak berpuasa. Walaupun ini dengan catatan tertentu ya, yang namanya perjalanan itu. Ya sama, semuanya itu punya syarat ya. Punya catatan, punya syaratnya. Ya,
Jadi kalau perjalanannya itu memang kalau secara fikih itu sudah lebih dari 80,640 km itu ya lebih dari 80 km lah paling kita ngomongnya. Itu diperbolehkan untuk melakukan keringanan ini nih ya, artinya boleh berbuka. Tapi kan secara akal sehat kita ini kan memang secara fikih ini kan kita ngomongnya adalah perjalanan pada waktu ya, kalau kita ngomong seperti zaman dahulu gitu kan, yang masih menggunakan kuda, masih menggunakan unta gitu kan, atau menggunakan kendaraan yang ya tradisional seperti itu. Sehingga dengan menempuh jarak 100 km saja udah makan waktu bisa seharian penuh gitu kan, atau mungkin berhari-hari. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini ya, yang semuanya serba canggih teknologinya gitu kan, termasuk juga kendaraannya tuh, apalagi jalannya juga sudah semuanya penak mulus gitu kan, apalagi kalau kita menggunakan pesawat misalnya. Ya bayangin aja lah Jogja Semarang atau Jogja Jakarta misalnya, itu kan hanya ditempuh kurang dari 1 jam. Ya kalau hal yang seperti ini sebetulnya ya kalau kita berbuka tuh ya sangat eman-eman. Untuk apa gitu kan, karena tidak akan mengurangi rasa kelelahan kita. Ya kita tetap kuat puasa. Ya alangkah baiknya tetap dilanjutkan puasanya, walaupun secara hukum boleh-boleh saja. Nah, tapi kan kita juga harus melihat di sini tuh kan nama keringanan. Keringanan itu artinya boleh dilakukan dan boleh tidak kan. Bisa tidak ya alangkah lebih baiknya. Kan begitu. Tidak dilakukan. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang artinya kurang lebih adalah, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit ya, atau dalam posisi di dalam perjalanan safar, maka baginya boleh meninggalkan puasa untuk mengganti di hari yang lain. Ini kira-kira pengertiannya adalah seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita melakukan kesukaran, tapi Allah menginginkan kemudahan. Ya kurang lebih ya isinya atau artinya kurang lebih seperti itu. Ya artinya tidak sama plak ya arti yang sesungguhnya. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.